Shalom, puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 62 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bunyinya demikian, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketenangan dan kedamaian adalah dambaan setiap orang. Tapi faktanya, seringkali kita diperhadapkan dengan badai kehidupan yang menakutkan dan mengusik ketenangan kita. Contoh terkini aja, nggak usah jauh-jauh ya. Hampir semua masyarakat getar-getir, terganggu ketenangannya karena ancaman kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Apalagi virus ini sudah mengajak omnya untuk bergabung, yaitu Omikron. Nah, pengusaha was-was, takut gulung tikar alias gagal. Dan yang karyawan perang batin menyaksikan adanya sikut-menyikut di tempat kerja dan ancaman PHK. Orang tua khawatir bagaimana anaknya melanjutkan pendidikan. Biaya pendidikan bisa jadi badai. Dengan siapa kita bergaul bisa jadi badai. Jadi hidup ini adalah ibarat sebuah perjalanan di tengah luasnya lautan kehidupan, di mana badai selalu ada dengan tipe yang berbeda-beda. Ada lagi satu badai yang jarang kita sadari, yang disebut dengan kenyamanan yang semu. Hidup merasa tenang padahal sedang dalam bahaya, merasa nyaman tanpa Tuhan. Nah, di saat hidup terasa nyaman, seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa hidup kita ada dalam kontrol Tuhan. Sehingga lupa bergantung sama Tuhan, lupa berdoa, lupa bersekutu dengan Tuhan. Hal inilah yang terjadi pada Rehabeam. Ketika kerajaannya kokoh dan teguh, Rehabeam melupakan firman Tuhan dan tidak lagi hidup menurut hukum Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menyerahkan umatnya kepada musuh. Rehabeam terlena dengan kenyamanan dan berkat yang berlimpah. Tidak lagi bergantung sama Tuhan, sehingga musuh dengan mudah mengalahkannya. Bapak Ibu, saya juga pernah merasakan nyaman yang salah. Dulu, ya, waktu di kampung, saking rasa nyamannya, sampai lulus SMA, saya tidak pernah berpikir mau ngapain dan mau kemana. Yang saya tahu, tinggal dengan orang tua aja sudah cukup. Itu sudah aman. Nggak perlu mikir makan apa, pakai apa, karena itu urusan orang tua. Saya justru takut nggak makan kalau saya jauh dari orang tua. Nah, saya bergantung sama orang tua, bukan bergantung sama Tuhan. Bahkan saya tidak mengenal Tuhan. Saya baru sadari kalau dulu itu berarti saya orang yang sangat lemot. Bagaikan katak dalam tempurung gitu ya, istilahnya ya. Nah, jadi waktu teman-teman saya ikut untuk masuk perguruan tinggi, ikut tes, ya saya ikut aja gitu. Nah, saat pengumuman gak lulus, ya saya juga biasa aja, gak sedih-sedih amat gitu kan. Biasa aja. Nah, nanti setelah setengah tahun nganggur, baru mulai terasa. Merasa tidak tenang, terasa sepi, gak ada teman. Karena teman-teman yang kuliah sudah pada berangkat kuliah. Yang tidak kuliah sudah pada pergi merantau. Yang masih SMA, yang masih pada sekolah, sudah pada berangkat sekolah. Baru terasa kosong. Berasa bodohnya, terasa malunya. Baru sadar kalau hidup itu nggak bisa bergantung terus pada orang tua. Lalu saya merantau ke Jakarta. Saya ikut kakak saya. Dalam keadaan yang hampa itulah, puji Tuhan, Tuhan menangkap saya, memanggil saya dalam sebuah ibadah KKR. Di hadapan kita selalu terbentang situasi dan kondisi yang selalu mengusik ketenangan kita. Dan kita bukan pemegang kendali dalam hidup ini. Untuk itu kita membutuhkan benteng pertahanan yang tangguh supaya kita hidup tenang. Dan kunci ketenangan itu adalah tergantung kepada siapa kita bersandar. Siapa yang dapat menjamin ketenangan dan keselamatan kita? Uang? Uang memang perlu Bapak Ibu, karena ada banyak kebutuhan hanya bisa dibeli dengan uang. Makanya cari uang sebanyak-banyaknya.
itu nggak masalah. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kita kontrol dengan uang. Serangan jantung dapat tiba-tiba menyerang siapa saja. Bahkan anak muda seperti yang terjadi pada beberapa artis belakangan ini. Dulu ya, diabetes itu hanya dialami oleh orang dewasa. Tapi sekarang bahkan anak-anak yang masih belasan tahun bisa mengalaminya. Bahkan sampai meninggal seperti yang terjadi baru-baru ini pada seorang artis cilik. Mungkin asuransi dapat memproteksi kita dari berbagai biaya yang diperlukan untuk pengobatan rumah sakit. Tetapi tidak ada yang dapat memproteksi kita apabila kematian sudah di depan mata. Siapa yang dapat menjamin ketenangan dan keselamatan kita? Teman, saudara, Bapak Ibu, bahkan kadang-kadang pasangan sendiri pun bukan tempat yang aman. Ya, bahkan mereka bisa menjadi salah satu perusak ketenangan kita. Makanya ada seorang teman dunia maya ya, berkata begini, seorang istri harus mandiri karena suami hanyalah titipan. Yang namanya titipan itu suatu saat akan diambil. Kalau tidak diambil oleh wanita lain, ya diambil oleh Tuhan. Ya juga ya. Nah, siapa yang dapat menjamin ketenangan dan keselamatan kita? Bodyguard? Ada banyak orang yang mempekerjakan bodyguard untuk berjaga dan melindungi diri dari serangan musuh. Tapi apakah itu cukup menjaga ketenangan hidupmu? Karena ada banyak pejabat dan pemimpin negara yang mati di tangan pengawalnya sendiri, alias senjata makan tuan. Gubernur Provinsi Punjab, Pakistan, yang bernama Salman Taseer, ya, pada tahun 2011 secara ironis ditembak mati oleh pengawal yang digaji untuk melindunginya dari musuh. Pengawal tersebut marah atas sikap sang gubernur yang menentang undang-undang yang menetapkan hukuman mati bagi siapa yang dianggap menghina kepercayaan kaum muslim. Nah, 3 tahun sebelumnya, hal yang sama juga terjadi pada mantan Perdana Menteri yang bernama Benazir Bhutto. Kematiannya menegaskan adanya bahaya yang mengintai setiap warga Pakistan yang berani menentang keinginan kelompok ekstrim Islam. Ya, di dunia ini akan selalu ada bencana, selalu ada kerusuhan, selalu ada teroris, selalu ada penipu, selalu ada ancaman kesehatan yang menyebabkan banyak orang kehilangan rasa tenang dalam hidupnya. Ya, jadi siapa yang harus kita andalkan supaya bisa hidup tenang? Bapak Ibu, menjadi orang Kristen juga tidak menjamin kita luput dari badai. Kita juga merasakan badai seperti yang dirasakan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena jadi orang Kristen gak juga membuat kita jadi sakti kan? Tidak merubah kita menjadi seperti Spider-Man yang bisa terbang atau melompat di kejauhan atau di ketinggian mengalahkan musuh. Orang Kristen juga manusia, sama seperti yang lain, yang punya batas kekuatan dan kemampuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa hidup tenang? Ya, kembali ke Mazmur 62 ayat 2 tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mengapa kita harus dekat dengan Allah? Jawaban Daud adalah supaya hidup tenang. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang punya jabatan. Dia gagah, dia punya istri dan anak-anak, punya kuasa, punya harta kekayaan yang berlimpah. Tetapi Daud menyimpulkan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, saya ambil kata kunci di sini hanya. Arti kata hanya, only ya, only. Ini saya beri contoh. Kalau ada pernyataan begini, hanya di rumah makan Joko yang rendangnya enak. Artinya di rumah makan Joni, Lia, Saiful dan lain-lain itu rendangnya pasti tidak enak. Tidak seenak di warung Joko. Hanya di warung rumah Joko saja. Jadi ada kata saja sebagai pendukung untuk hanya ya. Hanya saja, hanya dekat Allah saja. Berarti maksud Daud di sini adalah bahwa hanya dekat Allah saja dijamin kita tenang,
di luar Allah pasti tidak tenang. Jadi kalau mau hidup tenang, maka dekatlah sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat hidup tenang. Mengapa harus dekat? Bapak Ibu tahu ya, biasanya kalau kita dekat dengan seseorang itu ada untungnya. Dekat dengan pejabat, biasanya kita bisa dapat jabatan. Dekat dengan seorang pengusaha, bisa dapat proyek, minimal dapat modal atau ilmu ya. Dekat dengan artis, bisa numpang tenar alias pansos. Nah, yang dimaksud dengan tenang dekat Allah itu begini, ya. Tenang dekat Allah. Memang situasinya tidak tenang. Fakta ancaman COVID itu ada. Fakta ekonomi yang sedang lemah itu ada. Fakta penjahat dan perampok itu ada. Selama kita masih bernafas di dunia, badai itu pasti ada, silih berganti. Tapi kita bersyukur Allah tidak harus menenangkan apapun yang ada di sekeliling kita. Yang Allah tenangkan adalah hati dan jiwa kita. Tuhan mau kita tenang sekalipun keadaan di sekitar hidup kita tidak tenang. Dia menenangkan hati kita. Itu sebabnya kita harus dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita diberikan Roh Kudus untuk menolong, menghibur dan menenangkan jiwa kita. Jadi dekat dengan Tuhan itu pertama mau dulu, mau nggak dekat dengan Tuhan supaya hidupmu tenang. Kalau mau berarti mau dulu ya, mau belajar firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai proses. Ya. Prosesnya apa? Bisa sakit penyakit, bisa masalah, bisa bencana atau apapun yang terjadi. Supaya dengan itu, dengan semua masalah itu kita datang ke Tuhan, kepada Tuhan. Karena kita tidak punya kekuatan, karena tidak punya kemampuan. Datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita ketenangan. Dan di saat kita tenang, maka kita dapat berdoa. Dan berdoa adalah salah satu bukti bahwa kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah maka kita tenang, ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu ya, kami sekeluarga ke Ambon. Nah, setelah sebulan di sana kami akan kembali ke Jakarta. Saya baru sadar kalau Bandara Patimura itu benar-benar dikelilingi oleh laut. Jadi begitu pesawat lepas landas, kita benar-benar di atas laut. Dan kalau kepleset sedikit aja, maka tamatlah riwayatku ya. Dan waktu itu cuaca agak gimana gitu ya. Perasaan saya kayak bergelombang seperti ban mobil yang menyentuh aspal. Saya sudah berdoa, tapi saya juga kebayang kalau sesuatu terjadi gitu. Bahwa waktu itu kondisi suami saya dalam keadaan stroke. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Dan anak saya masih kecil-kecil. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan saya. Saya berharap itu kali pertama dan terakhir ke sana gitu ya. Saking takutnya saya. Tapi saya perhatikan para pramugari itu. Mereka tetap beraktivitas sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Mereka tetap tenang. Kenapa mereka merasa tenang? Karena mereka mengenal dekat dengan pilot yang sudah terbukti handal mengendalikan pesawat. Beda dengan para penumpang yang cemas, bahkan sudah pucat pasi ya dengan keadaan saat itu. Kenapa? Karena kita tidak mengenal pilotnya. Bahkan mungkin tidak kepikiran dengan apakah pilot itu handal atau enggak. Tapi pramugari cukup percaya bahwa pilot itu handal. Sebab itu mereka tenang, ya. Demikianlah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Walaupun situasi dan kondisi tidak tenang, kematian tetap ada, perang tetap ada, gempa dan tsunami tetap ada, tapi jiwa dan rohmu tetap tenang. Karena kalau rohmu tenang, Alkitab katakan, tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Orang lain boleh ketakutan, tapi orang percaya tetap tenang. Karena kita dekat dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Hanya dekat Allahku, aku merasa tenang. Ya, jabatan Daud sebagai raja tidak membuatnya tenang.
Harta Daud yang melimpah tidak membuatnya tenang. Tapi Daud mengalami ketenangan dan kekuatan hanya ketika Daud dekat dengan Allah. Kondisikan hidupmu untuk selalu dekat dengan Allah. Hidup di dalam doa. Bergantung sama Tuhan. Maka hidupmu akan tenang. Amin. Untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.